Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kan nama saya Mevina Jannah Siregar dengan NIM 11S24007. Pada video praktikum kali ini, saya akan menjelaskan praktikum ketujuh pemrograman prosedural. Materinya adalah Dynamic Memory Allocation. Pada pada pemro- pada materi ini kita kita disuruh untuk mengerjakan 4 TC, di mana pada TC pertama kita diminta untuk melakukan penambahan data student. Nah, jadi di sini fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu ID, name, year, dan study program. Nah, format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Sini adalah create student, create student, pagar, ID, nama, year, study, program. Nah, jadi untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Nah, perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standard output. Yang kedua itu kita disuruh untuk menampilkan semua data student, yaitu fitur ini ditandai dengan perintah print students tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan itu adalah sebagai berikut, yaitu print students. Nah, jadi silahkan untuk melengkapi fungsi print student dengan menyertakan student yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya secara iteratif untuk menampilkan sebuah course. Nah, fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print student. Fitur ini akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Oke, agar lebih jelasnya, mari kita langsung bedah kodenya secara berurutan. Baik, di sini kita lihat kode pertama yaitu T01.c. Jadi, saya akan menjelaskan kodenya. Oke, seperti biasa, di sini pasti kita diawali dengan include dengan 3 baris include ya. Yang pertama itu ada include stdio.h, include stdlib.h, include string.h. Selanjutnya di sini ada header studio.h. Ini untuk apa? Ini dibutuhkan supaya kita bisa menggunakan fungsi input output seperti printf dan fgets. Lalu stdlib ini sebenarnya tidak terlalu penting dalam program ini karena tidak ada fungsi yang langsung dipakai dari sananya. Nah, tapi sering dimasukkan sebagai cadangan kalau sewaktu-waktu ingin menggunakan malloc atau free. Nah, yang terakhir di sini adalah string.h, yang mana string.h ini sangat penting karena program ini memanipulasi banyak string dan butuh fungsi-fungsi seperti strcpy, strcmp, eh, strtop, dan strcspn. Nah, setelah itu di sini kita lihat ada dua define, yaitu define max student yang bernilai 100 dan max lines dan di sini ada max line ini yang bernilai 256. Nah, jadi max student ini digunakan sebagai batas maksimal jumlah mahasiswa yang bisa yang bisa disimpan ya dalam array. Nah, jadi kita batasi supaya tidak lebih dari 100 data. Nah, sedangkan si maxline ini itu digunakan untuk menentukan panjang maksimal karakter dalam satu baris input dari user atau dari filenya. Kemudian kita masuk ke definisi student, struktur mahasiswa. Di sini kita mendeskripsikan struktur data mahasiswa dengan nama student. Nah, tiap eh, tiap mahasiswa ini akan memiliki beberapa data. ID, di sini ada ID sebagai string sepanjang 20 karakter, kemudian ada char name sebagai nama lengkap maksimal itu 100 karakter,
Dan year ini sebagai tahun masuk maksimal 10 karakter, dan study program ini sebagai nama program studi yang kita buat di sini maksimal 100 karakter. Dan yang terakhir ini ada vote GPA sebagai nilai IPK dalam bentuk angka desimal. Makanya kita buat vote, ketika vote di sini. Nah, setelah struktur ini didefinisikan, kita buat array student, array mahasiswanya. Dengan ukuran max student-nya itu, jadi program akan menyimpan data mahasiswa di array ini. Selain itu, ada satu variabel global student count yang digunakan untuk menghitung berapa banyak sih mahasiswa yang sudah dimasukkan ke dalam array. Nah, nilainya ini dimulai dari nol dan akan bertambah setiap kali ada mahasiswa baru yang ditambahkan. Selanjutnya kita punya fungsi create student di sini yang digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke array. Nah, fungsi ini menerima 4 parameter string, yaitu tadi ID, name, year, dan study program. Di awal fungsi kita langsung cek dulu apakah student count ini sudah mencapai batas maksimum. Nah, kalau iya, maka fungsi langsung keluar tanpa menambahkan data baru. Kalau masih bisa, maka program akan menyalin data-data dari parameter ke elemen array students di indeks ke student count. Nah, selanjutnya fungsi di sini fungsi strcpy. Nah, fungsi strcpy ini digunakan untuk menyalin string dari parameter ke dalam field masing-masing. Lalu GPA mahasiswa ini disetkan ke 0,0. Kayak nanti seperti yang diminta di soal, diset ke 0,0 secara default. Nah, karena belum ada nilai IPK yang diberikan, jadi setelah semua data disalin, kemudian variabel student count ini ditambah ditambah satu untuk apa? Untuk mencatat bahwa satu mahasiswa baru itu sudah ditambahkan. Kemudian kita lanjut ke fungsi print student. Di sini eh, program ini mencetak semua data mahasiswa yang sudah tersimpan. Dia melakukan iterasi dari indeks ke nol sampai sebelum student count. Artinya hanya mencetak data yang benar-benar sudah terisi. Nah, selanjutnya setiap mahasiswa itu dicetak dalam satu baris dengan format tadi yaitu ID, name, year, study program, dan GPA. Eh, jadi nilai GPA-nya ini ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma menggunakan format persen 2F. Nah, di sini makanya kita buat di sini persen 2F. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi main. Nah, pertama-tama kita siapkan daftar buffer line dulu di sini yang ukuran itu max line yang digunakan untuk menyimpan satu baris input dari user. Kemudian kita masuk ke while fgets line size of line stdin, di mana program akan terus membaca input dari user atau dari file satu baris demi satu baris. Selanjutnya di sini fungsi fgets. Fungsi fgets ini kita lihat dia akan membaca input dan menyimpannya ke dalam line. Nah, setelah itu kita menghapus karakter new line persen n di akhir string. Di akhir string ini kita hapus new line-nya dengan line spn strcspn line persen n line slash n slash nol supaya stringnya itu bersih dan tidak mengganggu saat diproses. Nah, setelah string dibersihkan, kita masuk ke pengecekan perintah. Kalau baris input itu dimulai dengan create student, nah, dicek pakai strcmp. strcmp artinya user ingin membuat data mahasiswa baru, maka kita gunakan strtalk kita gunakan strtalk untuk memotong string berdasarkan delimiter. Nah, kita ambil satu persatu ID.
Kita ambil satu persatu ID, name, year, dan study program. Nah, kalau keempat data tersebut ada, maka tidak nol. Maka kita panggil create student untuk menambahkan data ke array mahasiswa. Nah, kalau input masuk adalah print students. Kalau input masuk itu print students, dicek pakai strcmp. Sini dicek pakai strcmp, maka program akan memanggil fungsi print student tadi. Nah, untuk menampilkan semua data yang sudah disimpan, program akan terus membaca dan memproses input sampai tidak ada lagi yang dibaca atau dia EOF dia nanti. Terakhir, ya seperti biasa, main ini ditutup dengan return null sebagai tanda bahwa program berhasil dengan sukses. Agar lebih jelasnya kita akan coba terminal. Kita gunakan GCC Minfo, GC 09 01 C terus Minfo nol 01.exe. Oke, kita enter, kita panggil. Nah, setelah itu kita masukkan input sesuai dengan yang ada pada soal. Oke, di sini kita lihat case studies-nya itu em, kita masukkan create, kita masukkan nim saya, terus kita masukin nama, dan kita masukkan tahunnya, year. Setelah itu kita masukkan jurusannya, study programnya, informatika. Kemudian kita print students. Nah, maka dia akan eh, menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Seperti ini. Atau kita buat satu lagi. 17 ya. Kita masukkan year-nya. Kemudian kita masukkan study programnya. Lalu kita print students. Nah, maka dia akan menghasilkan output yang sesuai yang diharapkan. Oke, setelah itu kita langsung masuk aja ke TC selanjutnya, yaitu em, oke, kita masuk ke TC2. Nah, pada TC2 ini, kita disuruh untuk menampilkan semua data course. Jadi dia ditandai dengan perintah print course di sini tanpa segmen tambahan. Dan format perintah yang digunakan itu adalah sebagai berikut, yaitu print courses. Tadi kan print students, sekarang ini print courses. Nah, silahkan untuk mengcopy fungsi print courses dengan menyertakan courses yang akan
course yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara iteratif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print course. Jadi, fitur ini akan mencetak seluruh data course yang tersimpan di standar output. Oke, langsung aja kita masuk ke kodenya agar lebih jelas. Kita bedah kodenya satu persatu. Nah, di sini dapat kita lihat T02. Oke. Ini kita hapus dulu terminalnya atau kita hapus dulu. Oke. Sini kita lihat. Oke, sebentar. Oke, kita lihat kodenya. Ya, pasti wajib, program ini pasti wajib ya. Seperti sebelumnya, wajib kita awali dengan 3 include, yaitu include stdio.h, include statlib.h, dan include string.h. Jadi kita eh, wajib kita pakai karena fungsi input output seperti printf dan fgets, dan strlib ini juga dipakai untuk fungsi seperti atoy yang berguna mengubah string jadi integer, dan yang terakhir itu adalah string.h, eh, yang mengubah string jadi, yang terakhir itu ada tadi, ada string.h yang mana ini sangat penting karena kita banyak menggunakan fungsi string. Sebenarnya sama penjelasannya sudah saya jelaskan di TC sebelumnya. Jadi saya jelaskan aja lagi supaya lebih jelas. Yang mana fungsi string.h ini sangat penting karena kita banyak menggunakan fungsi string seperti strcpy, strcmp, strtalk, dan strcsvn untuk memproses input dan memanipulasi data. Di sini ada 3 define, sama juga seperti yang tadi. Yang pertama max student, di set ke 100, kemudian max courses, di set ke 100 juga, mahasiswanya yang bisa disimpan. Terus yang kedua, terus ada max line yang bernilai 256, yaitu ini panjang, panjang panjang maksimal karakternya itu dalam satu baris. Har- untuk buffer input nantinya, dalam satu baris input untuk buffer input nantinya. Nah, setelah itu di sini ada 2 struktur data yang didefinisikan, yaitu student dan course. Struktur student mewakili data mahasiswa berisi ID, name, year, study program, dan GPA. Nah, semua data mahasiswa itu berupa string, kecuali GPA-nya itu tadi yang bertipe float atau desimal. Sedangkan course itu adalah struktur data mata kuliah kan. Nah, yang mana dia ini punya kode mata kuliah. Terus name-nya itu name mata kuliah, credits-nya itu jumlah SKS-nya, dan grade-nya itu nilai huruf seperti A, B, C, D, E gitu. Untuk credits itu kita pakai tipe integer karena kan dia berupa angka. SKS itu kan berupa angka, misalnya 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat dua array global, students dan course. Masing-masing berukuran 100. Masing-masing itu berukuran 100. Ini adalah tempat menyimpan data mahasiswa dan data mata kuliah. Selain itu ada 2 variabel penghitung, yaitu student count dan course count. Dan course count. Student count dan course count. Yang mana ini akan bertambah setiap kali ada data baru ditambahkan. Oke. Selanjutnya kita fungsi create student. Nah, fungsi menambah mahasiswa. Fungsinya ini adalah untuk menambahkan satu mahasiswa baru. Jadi parameternya itu ada 4, yaitu ID, name, year, em, terus study program. Pertama-tama itu kita cek dulu apakah jumlah mahasiswa itu sudah penuh. Nah, kalau belum, data mahasiswa baru langsung disalin ke indeks terakhir array student pakai strcpy. Lalu GPA-nya itu diset ke 0,0. Set ke 0,0 karena kan belum ada nilai. Nah, setelah selesai, student count-nya itu dinaikkan 1. Dinaikkan 1. Nah, lalu ada fungsi print student di sini untuk menampilkan
mahasiswa yang akan mencetak dengan ya seperti biasa lah. Print itu mencetak semua untuk mencetak semua data mahasiswa yang sudah masuk. Kita lakukan loop di sini dari indeks sama dengan nol sampai student count dan untuk setiap mahasiswa datanya itu dicetak dalam satu baris dengan format ya ID, name, year, dari program dan GPA-nya. Di sini kita pakai dua digit di belakang koma sama seperti yang TC sebelumnya. Berikutnya ke fungsi menambah mata kuliah atau create course. Mirip banget dengan fungsi untuk buat mahasiswa. Ia menerima parameter kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan nilai huruf. Nah, kalau jumlah mata kuliahnya belum melebihi batas, data tersebut itu disalin ke array course-nya dengan strcpy. Nah, dan assignment biasa untuk credits. Setelah itu course count-nya dinaikkan. Fungsi print courses ini bertugas mencetak semua data mata kuliah yang sudah dibuat, sama seperti print students, ia melakukan loop dari indeks nol sampai ke course count, lalu mencetak masing-masing data dalam format kode, nama, SKS, dan nilai. Nah, seterusnya kita masuk ke bagian mainnya, integer main. Disinilah interaksi dengan user terjadi. Pertama kan kita siapkan variabel line di sini untuk menyimpan input dari user. Nah, program akan terus membaca input menggunakan fgets sampai input itu habis. Nah, setelah tiap input dibaca, karakter new line /n itu dihapus dari akhir string agar tidak mengganggu saat diproses nanti. Nah, setelah itu inputnya diperiksa. Kalau inputnya diawali dengan grade students, di, eh, diawali dengan grade student itu dicek dengan strncmp. Maka bagian setelahnya diambil satu persatu menggunakan strtalk dengan delimiter. Nah, empat nilai yang diambil adalah ID, nama, year, program, nah sama seperti yang tadi. Nah, kalau semua ada, maka data mahasiswa baru ditambahkan pakai create student. Nah, kalau input diawali create course, kalau diawali create course, kita dicek juga pakai strncmp. Maka kita ambil 4 token juga, yaitu kode, nama, credits, credits str, dan grade. Nah, credits str itu awalnya kan string. Nah, jadi harus dikonversi ke integer dengan atoy sebelum dipakai. Kalau semuanya valid, kalau semuanya valid, kita masukkan ke create course untuk ditambahkan ke array mata kuliah. Nah, lalu kita input persis print students. Maka data mahasiswa akan dicetak pakai print students. Nah, kalau inputnya print course, maka data mata kuliah akan dicetak. Nah, semua perintah diproses satu persatu, sesuai dengan urutan input dari user. Oke. Kalau sudah selesai ya kita akhiri dengan return null. Karena kan setiap program kita akhiri dengan return null untuk apa? Untuk eh, menandakan eksekusi selesai dengan sukses. Agar lebih jelasnya kita coba untuk buat terminalnya dulu. Kita masukkan compilernya. Nah, setelah itu kita masukkan, kita harus ulang dari awal lagi ya. Maksudnya kita buat create student gitu dulu sebelum kita buat create course. Oke.
Di sini kita masukkan, saya ambil dari, oke, kita masukkan create student dulu, kita masukin NIM-nya, tahunnya, kemudian study programnya. Terus kita print student. Nah, setelah itu kita create student lagi yang tadi. Kan tadi saya buat dua. Oke, masukin namanya, tahunnya. Nah, setelah itu baru kita create course. Oh iya, pada create course ini kita tidak masukin nama, tapi kita langsung masukin tadi, eh masukin course-nya. Jadi misalnya pemrograman prosedural, procedural programming. Terus kita masukin credits-nya itu 3 SKS, kemudian kita masukin nilainya itu misalnya A. Kita enter, kita print course. Nah, maka dia akan keluar seperti ini. NIM-nya, terus eh NIM-nya, kemudian course-nya, credits-nya, terus nilainya. Oke, setelah itu karena udah terbukti ya, itu kita buat satu lagi deh. Create course, NIM, misalnya modeling and simulation, atau kita samain aja. Terus kita print course. Dia akan keluar output sesuai yang kita harapkan. Nah, setelah itu karena sudah terbukti benar, kita lanjut ke TC selanjutnya yaitu TC 0903.
Oke, sini kita langsung bedah soalnya. Nah, pada yang selanjutnya itu kita mencari data student berdasarkan ID-nya. Nah, jadi fitur ini kita tandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Nah, format yang digunakan itu adalah find student by ID pagar ID. Nah, silahkan untuk melengkapi fungsi find student by ID dengan menyertakan students yang akan ditampilkan, sentinel variabel dan ID yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Nah, gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID-nya. Jika ditemukan fungsi akan memanggil print student. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Oke, agar lebih jelas, kita langsung masuk ke kodenya, kita bedah kodenya satu persatu. Oke, ini kita hapus dulu. Kita masuk ke TC ketiga. Oke, sini kita bedah kodenya. Nah, seperti biasa, program ini akan diawali dengan tiga include. Yang pertama itu ada include stdio.h, include stdlib.h, include string.h, yang kita butuhkan untuk fungsi konversi seperti atoy dan string, dan yang ini include stdio.h itu untuk fungsi sama ya seperti sebelumnya scanf, printf, fgets gitu, printf, fgets, dan stdlib.h ini untuk konversi seperti untuk fungsi konversi seperti atoy, dan string.h ini karena yang paling penting karena bakal pakai fungsi manipulasi seperti strcp, strcmp, dan strtalk sama seperti yang sebelumnya. Ini saya jelaskan ulang lagi. Nah, kemudian ada tiga define di sini. Yang pertama ada max student yang digunakan untuk menentukan kapasitas dan buffer. Nah, max student dan max course ini masing-masing bernilai 100 ya, yang artinya kita bisa menyimpan sampai 100 mahasiswa dan 100 mata kuliah. Dan di sini ada max line bernilai 256, digunakan untuk menampung satu baris input dari pengguna. Ya, selanjutnya kita masuk ke student atau struktur mahasiswa. Struktur data mahasiswa ya. Di mana kita membuat dua struktur penting di sini, yaitu student dan course. Nah, struktur student berisi 5 informasi penting, yaitu ID, name, year, study program, dan GPA. Sementara course itu berisi kode, name, credits, dan grade. Nah, semua data string ini disimpan dalam array karakter, dan nilai numerik seperti GPA dan credits itu disimpan dalam tipe float dan integer. Nah, setelah struktur disiapkan, kita buat dua array global. Nah, di sini ada ada students dan course yang masing-masing menyimpan semua data mahasiswa dan mata kuliah. Juga ada dua variabel penghitung student count dan course count untuk melacak berapa banyak sih data yang sudah masuk. Selanjutnya itu kita masuk ke fungsi create student. Nah, fungsi ini menerima input berupa ID, name, year, dan study program. Nah, sebelum menambahkan, fungsi akan cek apakah jumlah mahasiswa itu sudah mencapai batas maksimum. Jika belum, data disalin ke array students menggunakan strcp, lalu GPA di set awal ke 0,0 dan student count itu ditambahkan 1. Hampir mirip ya dengan sebelumnya. Terus kita masuk ke fungsi print, itu fungsi menampilkan mahasiswa. Jadi di sini eh, fungsi ini melakukan perulangan dari indeks 0 sampai jumlah mahasiswa, yaitu student count, dan mencetak semua informasi mahasiswa per baris dengan format dipisahkan dengan tanda garis seperti ini, serta GPA ditampilkan dengan dua angka di belakang koma karena kan float gitu. Nah, kemudian ada fungsi create course. Di sini fungsinya mirip dengan create student, tapi ini khusus untuk menambahkan mata kuliah. Inputnya adalah kode, name, credits, dan grade. Kalau belum penuh, datanya ini disalin ke array course, nilai kredit dimasukkan langsung, dan jumlah mata kuliah itu ditambahkan 1. Selanjutnya kita fungsi print course mirip juga dengan versi mahasiswa.
hanya saja menampilkan eh, data mata kuliah. Nah, dia mencetak semua course satu persatu dalam format kode, nama, jumlah SKS. Nah, jadi fitur baru yang keren banget di sini adalah Find Student by ID. Find Student by ID. Nah, fungsi ini itu akan menerima satu parameter ID, lalu mencari dalam array students dengan perulangan. Kalau ditemukan, dicek dengan strcmp yang membandingkan string, maka data mahasiswa itu langsung dicetak. Kalau tidak ada yang cocok, akan muncul pesan mahasiswa dengan ID tidak ditemukan. Nah, jadi bagus banget ya di sini, menarik. Kemudian kita lanjut ke fungsi main. Nah, fungsi main ini di sinilah semua perintah dijalankan secara interaktif berdasarkan input usernya. Pertama, kita siapkan buffer line dulu. Kita siapkan buffer line sepanjang 256 karakter. 256 karakter. Lalu program masuk ke loop yang membaca setiap baris input dengan fgets. Dengan fgets. Nah, dan new line slash n sini dihapus. Kita hapus agar tidak mengganggu saat parsing nanti. Nah, selanjutnya perintah yang bisa dikenali ada beberapa. Yang pertama itu jika perintahnya diawali create students, maka program akan memotong string input menjadi 4 bagian menggunakan strtok yaitu ID, name, year, program. Nah, kalau semua bagian valid, maka create studentnya dipanggil. Nah, kedua, kalau perintah diawali create cars, maka string input dipotong jadi 4, yaitu kode, name, credits, grade, credits STR, dan grade. Karena credits STR masih berupa string, kita ubah ke integer dengan atoy. Kita ubah ke integer menggunakan atoy, lalu dipanggil dia create cars. Nah, yang ketiga, kalau input parses print student, maka semua mahasiswa akan ditampilkan. Dan yang keempat itu, jika inputnya print cars, maka seluruh data mata kuliah itu akan dicetak. Yang terakhir, perintah find student by ID. Perintah student by ID di sini em, di mana perintah student by ID ini tuh akan memicu pencarian mahasiswa berdasarkan ID-nya. Dari namanya itu find study by ID. Nah, caranya itu program mengambil substring setelah menggunakan line plus 19 karena kan find student by ID itu panjangnya 19 karakter kan. Find students by ID 19 karakter. Lalu memanggil fungsi find student by ID itu dengan ID yang diberikan. Nah, sini kita lihat. Nah, setelah itu ya seperti sebelumnya program ditutup dengan return 0, menandakan bahwa programnya selesai dan sukses. Oke, kita coba buat terminal baru untuk membuktikan kalau code-nya berhasil. Kita masukin, kita harus mulai dari awal lagi. Kita lihat di case studies-nya. Maaf, tolong terminalnya. Oke, kita masukin create student dulu. Kita harus ngulang dari awal lagi. Nama,
Tahunnya, baik, print students tuh. Ini kita buat satu lagi. Ini untuk yang TC pertama tadi. Nah, selanjutnya kita create course. Lima jam. Oh, maaf, di sini ada kesalahan. Oke, kita print kalau seharusnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu, em, kita langsung buat aja yang TC3, perintah inputnya TC3. Find students by ID. Jadi kita masukin ID yang pertama tadi yaitu 11 2 4 7. Enter, kita print course. Nah, maka dia yang muncul itu kan karena kita bilang tadi yang 07, ya dia muncul yang 07. Nah, kalau kita find student by ID yang 017 tadi, ya dia nanti pastinya muncul yang 017. Oke, kita buat aja pembuktiannya. Print student dulu. Kita masukkan find. Nah, ID-nya kita masukin yang 11 S24 017 tadi. Nah, maka dia eh, terus kita eh, print coursesnya. Nah, maka dia yang muncul itu yang 017 tadi. Ya, karena dia di sini find students by ID, nah dia print saat kita print course dia muncul yang di sini tadi. Selanjutnya kita masuk ke TC yang terakhir. Di sini kita lihat
TC yang keempat itu di mana kita diminta untuk mencari data course berdasarkan code-nya. Jadi fiturnya ini ditandai dengan kita gunakan dengan find course by kode. Tadi kan find student find student by ID, sekarang ini find course by kode. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke kodenya. Oke, baik, kita bedah kodenya satu persatu. Nah, di sini kita lihat, nah, seperti biasa, program ini diawali menggunakan tiga include stdia.h, include statlib.h, include string.h. Fungsinya itu sama ya seperti sebelumnya. Selanjutnya juga di sini define, ada tiga define. Yang pertama max students yang bernilai 100, max scores yang bernilai 100, max line bernilai 256. Oke, selanjutnya program mendefinisikan eh sini kita lihat dua struktur ya. Yang pertama ada struktur mahasiswa dan struktur mata kuliah. Yang dimana student course ini strukturnya ini menyimpan informasi lengkap mahasiswa seperti ID-nya, NIM-nya, year-nya, study program, dan GPA-nya. Eh Terus eh, yang mana ini GPA-nya itu masih 0,0 kita set pada pembuatan awalnya. Nah, selanjutnya di sini ada struktur course, dia menyimpan data tentang mata kuliah, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan kreditsnya, kemudian grade-nya yang diperoleh. Nah, jadi dua buah array global bertipe student dan course disiapkan untuk menyimpan data masing-masing disertai dua variabel penghitung yaitu eh, student count dan course count yang akan terus bertambah setiap kali data baru itu ditambahkan. Nah, untuk menambahkan data mahasiswa, program ini menyediakan fungsi create student yang menerima 4 parameter berupa ID, name, year, study program. Jika jumlah mahasiswa yang tersimpan belum mencapai batas maksimum, maka data itu akan disalin ke array menggunakan fungsi strcpy dan GPA di set ke 0,0 secara default. Nah, setelah itu penghitung student count ditambah satu. Fungsi serupa tersedia juga untuk mata kuliah, yaitu create course yang menerima 4 parameter, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS dalam bentuk string, kemudian eh, kemudian dia dikonversi ke integer menggunakan auto. Nah, setelah semua data tersimpan ke array course, maka penghitung course count ini akan dinaikkan. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi menampilkan mahasiswa. Jadi, di sinilah seluruh data mahasiswa ditampilkan. Nah, program ini menyediakan fungsi print student. Fungsi ini menggunakan loop. Fungsi ini menggunakan loop for untuk mencetak setiap elemen array students dengan format ID, name, year, study program, dan GPA. Dan nilai GPA ditampilkan dengan presisi 2 angka di belakang koma. Makanya dibuat di sini 2F/N. Begitu pula untuk mata kuliah, fungsi print course mencetak semua data dari array courses menggunakan format kode, nama, credits, grades, dan juga melalui loop sederhana. Nah, jadi yang membuat program ini semakin berguna itu adalah fitur pencarian datanya. Nah, fungsi find student by ID memungkinkan pengguna mencari mahasiswa berdasarkan ID. Nah, program akan menelusuri seluruh array students dan membandingkan setiap elemen ID dengan ID yang dimasukkan pengguna. Jika ditemukan, data mahasiswa akan langsung dicetak dan diproses berhenti. Namun, jika tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan bahwa mahasiswa dengan ID mahasiswa dengan eh, ID tersebut tidak ditemukan. Nah, fungsi find course by code ini bekerja dengan prinsip yang sama, tetapi digunakan untuk mencari mata kuliah berdasarkan kode. Jika kode yang dimasukkan cocok dengan salah satu entry di array course, maka datanya akan dicetak. Jika tidak cocok, akan ditampilkan pesan bahwa mata kuliahnya tidak ditemukan. Nah, semua interaksi ini dilakukan dalam fungsi utama, fungsi main.
Di sini, yang membaca input baris demi baris dari pengguna menggunakan fgets. Nah, input ini kemudian dihapus karakter new line-nya agar bersih. Nah, program mendeteksi jenis perintah menggunakan strcmp atau strcmp jika input pengguna dimulai dengan create students. Nah, maka program akan memotong string input menggunakan strtalk menjadi 4 bagian dan memanggil create student. Jika input adalah create course, maka data juga dipotong menjadi 4 bagian dan diproses oleh create course. Nah, perintah print students dan print course akan langsung memanggil fungsi cetak masing-masing. Untuk pencarian, jika inputnya diawali dengan find student by ID, maka ID masih mahasiswa itu diambil dari string dan dikirim ke fungsi pencarian. Demikian juga si perintah find course by code akan mengekstrak kode mata kuliah dan memanggil pencarian fungsi pencarian mata kuliah. Nah, jadi kesimpulannya, program ini adalah simulasi sederhana, namun sangat berguna untuk manajemen data akademik. Nah, jadi dia memiliki alur input yang rapi, struktur data yang terorganisasi juga, serta fitur penting seperti pencarian. Program ini bisa kita kembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur perhitungan GPA berdasarkan nilai mata kuliah. Nah, relasi mahasiswa dan mata kuliah atau penyimpanan data ke file. Namun, kita lihat pada tahapnya ini saja itu programnya sudah cukup komprehensif dan mencerminkan pemahaman yang baik tentang struktur data, manipulasi string, dan pengolahan input di bahasa C-nya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung new terminal aja. Oke, kita masukin input yang sesuai yang diminta di modul. Maaf, ada kesalahan. Um, Kemudian kita create class. Buat dua.
Lalu kita masukin yang create course. Oh, ada kesalahan. Namanya ini print course ya. Nah, setelah itu kita eh, kita find student ini muncul ini. Nah, setelah itu kita print course dulu. Lanjut kita find course by kode. Tujuh, enter. Nah, mata kuliah dengan 11S24070 itu tidak ditemukan. Karena kan yang ada itu 007 dan 00 dan 017. Karena saya buat 0070 ya tidak ditemukan. Jadi kita coba find course lagi. Kita masukin yang ada 11, 24, 7. Nah, maka yang muncul itu adalah dia muncul karena dia ada yaitu prosedur programming 3A. Nah, karena terminal ini berjalan dengan sukses dan tidak ada error, berarti program ini berhasil. Karena TC4 ini telah berakhir, maka eh, maka penjelasan video pemrograman ini juga berhasil. Untuk itu saya izin undur diri. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.